ani tusi masih horoaki ai tau nahumahi eui dang par mianatanu on saisu sadoto tong dison Jerusalem nauli oh uhasioli tuma sapena berniti dang bi mabiar audisi nangro pehamatiani tusuk goiaula ai Jesus hati dita nau jui ditanon molo ingati tutu sa pemaruha aku ai Jesus hati dita nau jui ditanon molo uingo titutu sa pemaruha aku tuma sapena berniti dang be mabiar audisi tungro pehamatiani tusuk goiaula ai Jesus hati dita nau jui ditanon molo uingoti tutu sa pemaruha aku haleluya haleluya sale lengi leleng ngai haleluya haleluya Roh Kudus antar segala rohku tempat Bapakku dalam surga tempat yang maha tinggi raja alam semesta. Haleluya, haleluya Bapa yang baik mendengar Engkau, melihat atas segala permohonan doa dan ibadahku saat ini untuk memberitakan Injil daripada Engkau di seluruh dunia ini melalui media sosial ini. Dan barang siapapun Bapa yang menonton video ini biarlah jamahan tangan daripada Engkau, sentuhan Roh Kudus daripada Allah, kuasa ilahi mujizat keajaiban yang nyata kami percaya untuk menyelimuti kami dan mengubah karakter kami semakin dewasa dan semakin mengerti menyembah Engkau. Jauhkanlah Bapa kuasa-kuasa dunia ini, tipu daya iblis, muslihat iblis jauhkan dari kami, melainkan di jalan kebenaran daripada Tuhan,
dengan tuntunan Roh Kudus daripada Engkau Bapa menyelimuti kami dan memahami firman daripada Allah. Jiwa dan tubuh kami Kau persembahkan di hadapan daripada Yesus Kristus. Dan ampunilah segala kekurangan kelalaian kami Bapa saat ini. Jamah kami semuanya Bapakku yang baik. Engkaulah tempat penyandaran kami, Engkau tempat pengaduan kami, karena bagimu tiada yang mustahil. Biarlah kuasa kasih karunia tuntunan Roh Kudus, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau melalui kuasa ilahi keajaiban mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami semua Bapa. Terkadang kepribadianku Bapa secara badan dan lahir tidak mampu memberitakan ini. Tapi karena aku percaya ada kuasa ilahi mujizat kasih karunia daripada Tuhan, Dia akan mengajari kami dan mengajari aku pribadi. Selimuti aku Bapa, begitu besar kuasa kegelapan ini Tuhan, untuk ingin memisahkan kami dari jalan kebenaran daripada Allah. Tapi kami percaya ada keajaiban ilahi dengan nama Roh Kudus kasih karunia daripada Yesus Kristus menyertai dan menyelimuti kami. Jamah semua Bapak yang menonton video, hikmati, dewasakan, semakin ajari kami semakin mengerti menyembah Engkau. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami percaya pada suara berbagai ini, belajar firman Tuhan, hikmah kasih karunia daripada Engkau menyelimuti kami semua. Hanya di dalam Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun saudara-saudaraku yang menonton video ini. Mari kita yakinkan diri, kita belajar firman Tuhan yang harus kita tampilkan saat ini melalui media sosial ini. Mari kita pahami, mari kita cermati, mari kita matangi, mari kita melakukan hal prakteknya sesuai dengan firman Allah. Jangan hanya kita mendengar, melainkan menjadi pelaku firman. Lakukanlah di dalam perbuatan kepribadian kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan naungan tuntunan Roh Kudus supaya kita menerima koordinat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata dari tempat yang maha tinggi, Yesus Kristus Raja alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang kita sembah. Saudaraku seiman sekasih yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ini saya buat khusus yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Berita firman ini kita buat atau kita share ke seluruh Facebook yang seiman sekasih sepadan. Ikut kebenaran Tuhan itu bukan mudah, bukan gampang. Tetapi boleh mudah, boleh gampang kalau kita percaya dengan firman kebenaran daripada Allah, melakukan pernyataan pemateran firman daripada Tuhan. Itulah cara mengikuti Yesus Kristus itu. Ikut Tuhan itu bukan mudah. Ikut Tuhan itu bukan gampang. Tapi bisa gampang kalau memang kita melakukan pengertian rendah hati, berjuang sesuai dengan pernyataan firman-Nya dalam pemateran. Jangan hanya datang kita ke gereja, ke mesbah Tuhan, hanya merupakan salah satu kewajiban di dunia ini. Itu hanya dunia semata melihat. Jangan hanya kita datang dan muji-muji Tuhan dengan nada lagu-laguan puji-pujian MC yang dibarengi singer bersama di saat kita ibadah, begitu indahnya nampaknya saudara-saudara. Tetapi kita penting ada waspada, kita pelajari. Di dalam ibadah itu penuhlah dengan Roh Kudus. Hati-hati tipu daya iblis, hati-hati keajaiban dunia. Hati-hati hikmat dunia saudara-saudara. Salah satu pemahaman tentang ikut Yesus Kristus itu, kita sudah mempelajari firman Tuhan. Di dalam ibadah di mesbah gereja itu rendah hati. Dan percaya dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus membimbing. Percayalah saudara. Di dalam sebuah ibadah di mesbah Tuhan maupun ibadah malam atau kebaktian malam, pemahaman pendalaman rendah hati kepada Tuhan yang tertuju dan terarah dan penuh percaya dengan nama Roh Kudus yang membimbing kita.
supaya doa dan ibadah kita itu menjadi layak di hadapan daripada Allah. Maka dikatakan berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, jiwa dan tubuh harus kita persembahkan di hadapan daripada Allah. Berita Firman ini bukan memandang gereja, dan barang siapa yang menonton video ini, supaya kita pahami semua, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita adalah baik suci daripada Allah. Kita jemaat Tuhan, kita domba Tuhan, bukan jemaat gereja gitu. Gereja itulah mesbah, tempat persemayaman beribadah. Di dalam peribadatan di mesbah itu untuk menyembah Tuhan. Dia jangan salah. Yang Tuhan nilai, yang Tuhan inginkan adalah di karakter kepribadian kita datang kepada Tuhan. Bukan karena harus ke gereja baru bisa mengenal Tuhan, tidak. Tapi baiklah datang ke mesbah Tuhan, dapat melakukan dengan pernyataan firman. Itu saudara, jangan salah. Hati-hati menjelang akhir zaman, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Manipulasi orang yang datang berteduh kepada Tuhan. Penting ada pemahaman. Maka penuh percayakanlah dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan salah. Hati-hati keajaiban dunia. Hati-hati mujizat dunia dan hati-hati tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Kenapa saudara-saudara? Setiap orang berseru kepada Tuhan, itu serangan iblis sungguh luar biasa. Mengganggu pemikiran kita supaya tercuci otak kita. Supaya terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Dan tidak net kita datang menyembah Tuhan di dalam keibadahan ini. Bagaimana cara mengatasi? Penuh percaya dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus menggenggam kita. Roh Kuduslah yang menghantar segala doa dan ibadah kita hadapan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah dapat menerima keibadahan itu. Karena Roh Kuduslah yang mengantar. Roh Kuduslah mengajari kita, Roh Kuduslah mendewasakan kita. Jadi mari kita semakin dewasa datang menyembah Tuhan. Tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita datang saat menyembah Tuhan dengan nama Roh Kudus. Hati-hati. Ingat Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Dan barang siapa yang mentiadakan Roh Kudus dalam kehidupannya, coba Anda baca di firman Tuhan. Mungkin Tuhan tidak mengampuni. Supaya jangan kita keliru. Itu saudara-saudara. Kadang kita begitu baiknya sih datang ke gereja di mesbah Tuhan. Kebaktian malam. Tulus memang. Tapi kita nggak penuh percaya dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan sangat sulit menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengucapkan Roh Kudus datang kepada Tuhan, di saat awal ibadah katakan, aku penuh percaya dengan Roh Kudus menghantar segala doa dan ibadah kami. Dewasakan kami, ajari kami Roh Kudus. Itu penting. Sehingga ibadah itu menjadi layak di hadapan daripada Allah, berkumandang dan bernuansa ibadah itu. Bahkan kita meneteskan air mata, sadar dan diri, introspeksi diri bahwa kita tidak lupa segala dosa. Sebabkan Roh Kudus sudah selalu dalam keibadahan hadir, sehingga sampai meneteskan air mata dalam peribadahan, yang percaya orang di dalam ibadah dengan Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Karena Roh Kudus mengubah karakter manusia. Tidak bisa manusia sendiri mengubah karakternya dia, enggak bisa. Enggak bisa orang mengubah karakter manusia. Tetapi kita sendiri kalau penuh percaya dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengubah karakter kita. Maka menjadi kita rendah hati dan sanggup melakukan di dalam prakteknya kepada Tuhan dalam keseharian kita. Mengapa dikatakan dalam firman Tuhan? Nampak kayu dari buahnya. Nampak kayu dari hasilnya. Apakah itu buah pisang, pokok mangga, atau pokok durian? Dari buahnya. Artinya dari buahnya itu, dari buah kita lah Tuhan memperhatikan melakukan dalam prakteknya kepada sesama manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Jadi datang ke gereja itu tulus hati, terarah dan tertuju, dan percayakan Roh Kudus. Itu saudara. Berjuang. Karena kuasa kegelapan ini wah luar biasa menyerang kita. Siapa bilang kalau datang ke gereja terus memperoleh keajaiban? Belum.
Tapi boleh kita memperoleh keajaiban mujizat hikmat kalau kita percaya dengan Roh Kudus bisa datang menyembah Tuhan, beribadah di mezbah daripada Allah. Selalu saya buat berita firman Tuhan di media sosial ini. Di sini saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya, tidak. Karena itu pesan Tuhan kepada saya. Supaya kita tidak keliru menyembah Tuhan, supaya kita tidak sesat. Hati-hati menjelang hari zaman. Firman Tuhan berkata roh penyesat sudah banyak. Maka kita di saat datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Niatkan hatimu, engkau percaya, aku Tuhan penuh dengan Roh Kudus menyembah engkau. Coba rasakan Anda, pasti Anda tersentuh dengan hati yang tulus tapi ya, jujur. Disitulah kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan di saat berdua. Disitulah kita meneteskan air mata. Tidak ada malu-malunya walaupun banyak mendengar. Jadi tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus dalam keibadahan. Tanda-tanda Tuhan menjawab ibadah dalam keibadahan adalah meneteskan air mata dan pengakuan diri. Jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan tidak mau mengaku dosa. Hati-hati supaya kita tidak seperti orang Farisi, manusia orang munafik. Inilah sekarang yang dirancang Tuhan, jangan keliru. Jemaatku ini jangan keliru baik suciku saat menyembah aku. Sehingga kita buat firman ini supaya mengerti cara datang menyembah Tuhan. Itu momennya. Yang kedua, seseorang semakin ditingkatkan imannya bersama Roh Kudus, datang kepada Tuhan, ini pergumulan semakin besar. Pencobaan semakin besar, saudara. Karena kuasa kegelapan ini selalu manipulasi, menyerang kita supaya tetap kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita menjadi manusia munafik di hadapan daripada Tuhan. Penting ada pemahaman pendalaman datang kepada Tuhan. Sehingga kita dalam ibadah itu di mezbah Tuhan tidak sia-sia, tidak kecewa. Dan barang siapa menonton video ini, saudara dengan saya sama kita diingatkan. Di sini tidak ada senior, tidak ada junior. Kita sama-sama diingatkan. Bagaimana kita mengubah karakter, sikap, kepribadian datang kepada Tuhan. Bahkan kita juga belajar firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan, berita Injil. Amanat agungnya. Tetap kita bersekutu kepada Roh Kudus. Percayalah saudara. Jangan tiadakan Roh Kudus sisa ibadah datang menyembah Tuhan. Camkanlah Roh Kudus dalam hati kita sehingga ibadah itu berfungsi di hadapan daripada Allah sehingga Tuhan jawab. Maka jiwa dan tubuh harus dipersembahkan kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Bukan nilai mata uang. Jangan salah. Adapun perpuluhan persembahan yang kita berikan untuk operasi gereja, untuk dana operasi mezbah gereja, itu dia terutama persembahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan, berdoa dengan Roh Kudus. Katakan, dengan nama Roh Kudusmu kami Tuhan menyembah Engkau, jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan daripada Allah, dan ampunilah segala dosamu. Kami percaya ada jamahan tanganmu, ada Roh Kudusmu, ada kuasa ilahi, mujizat keajaibanmu yang tercurah menyelimuti jiwa pemikiran kami dan tubuh kami. Jagai kami Bapa kehidupan kami, karena kami selalu penuh percaya Roh Kudus di dalam tubuh kami, dalam penyelimutan tanganmu, selalu kami yakin dan percaya dalam kehidupan kami. Begitu saudara. Supaya kita menerima rana firman Tuhan, ada kuasa jamahan, ada sentuh Roh Kudus. Pulang kita dari gereja menerima rana yang benar. Jangan main-main datang menyembah Tuhan. Hati-hati. Tapi percaya dengan penuh Roh Kudus kita menyembah Tuhan. Coba lakukan, praktekkan saudara-saudari. Mari bersekutu dengan Roh Kudus menyembah Tuhan. Berpadanan dengan Roh Kudus, berpadanan dengan firman Tuhan. Itu saudara, itu menyembah Tuhan. Supaya kita waspada. Ini akhir zaman. Penyesat banyak. Kenapa kita harus melalui Roh Kudus? Kita meminta doa. Tuhan, ajari kami, dewasakan kami dengan Roh Kudus oleh hikmat pengertian pengajaran dari tangan Allah sendiri. Lidah dan bibir kami meminta kepada Engkau Bapa, jamah kami. Hati yang tulus terarah tertuju. Ajari kami Roh Kudus menyembah Engkau. Dia tidak ada kekeliruan.
sehingga kita menerima ranah Tuhan. Percayalah dengan Roh Kudus kita menyembah Tuhan ya. Siapapun yang menonton ini ya. Tidak ada kepentingan pribadi saya. Saya selalu membuat channel firman Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan, tolong ini di-subscribe. Saya enggak mau. Tapi share lah, like lah kepada sesama keluarga kita yang seiman sekasih pada. Kenapa saya enggak mau subscribe? Saya bukan menjual firman. Saya bukan mengobrol firman. Saya memberitakan Injil sebenarnya. Supaya kita paham. Supaya Tuhan jamahan tangan Allah itu menjamah menyentuh jiwa dan tubuh kita. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bertahan. Karena manusia satu pun saudara tidak ada yang lupa segala dosa. Tak ada manusia sempurna. Jauhkan kata-kata lidah dan bibir kita bahwa saya sudah sempurna daripada Allah. Jauhkan bahwa saya tidak berdosa lagi di hadapan Tuhan. Hati-hati. Tuhan paling marah melihat manusia begitu. Hati-hati. Tapi belajarlah menunduk diri berdoa kepada Tuhan. Tuntun aku Bapa, tuntun aku Roh Kudus sesuai dengan roh kebenaran-Mu. Di saat menyembah Engkau, aku percaya dengan Roh Kudus gitu. Itu saudara. Kita selalu datang kepada Tuhan mengharapkan jangan hanya berkat. Kadang banyak orang datang kepada Tuhan supaya diberkati, supaya kaya. Tidak. Sebelum Anda pun meminta udah diberkatinya Anda. Buktinya dikasih hidup, dikasih makan, udah diberkati Tuhan. Jadi yang salah paham. Semakin kita tinggi datang kepada Tuhan, semakin mengerti kebenaran Tuhan. Serangan kuasa kegelapan selalu menyerang kita. Jangan salah ya. Yang Tuhan lihat kepada jemaatnya, ya, pertolongan Tuhan. Kita menerima segala tantangan demi tantangan oleh perbuatan kuasa kegelapan supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka percayakan penuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jauhkan sifat pribadi kita bagaimana aku supaya kaya diberikan Tuhan. Tidak. Sebab Tuhan berencana yang baik. Bagaimana imanmu kepada saya supaya engkau menerima di kelak penghakiman yang terakhir. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Karena kelak penghakiman pengadilan Tuhan ada. Maka jangan selalu kita mengatakan saya paling dekat kepada Tuhan. Karena kita mengerti kebenaran sedikit. Wah, luar biasa. Jangan. Hati-hati. Ingat firman Tuhan. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil sedikit terpilih. Hati-hati. Kalau kita selalu mengatakan lagi masih kita hidup di dunia ini sudah merasa paling gak begini, bagono. Bah, sia-sia kita selama ini datang menyembah Tuhan. Tapi katakanlah ampunilah Bapa segala noda dan dosa kami dapat. Sadar dan tahu diri bahwa kami manusia tidak luput segala dosa. Itu Tuhan inginkan. Jangan salah, jangan keliru kita semua. Jangan kita menjadi manusia yang munafik seperti orang Farisi. Memang sih, zaman nenek moyang kita, orang Farisi itu sangat dihargai orang. Sangat intelektual. Sangat intelektual dalam firman Tuhan. Tetapi di saat Tuhan menjelma seperti manusia di dunia ini, ternyata orang Farisi lah menyalibkan Yesus Kristus. Mereka sudah mengenal kebenaran Tuhan. Karena apa? Merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Dan paling pintar. Hati-hati. Penting ini kita awas pada. Maka di perjanjian baru katakan, bukan siapa yang melemahkan engkau, bukan siapa menjatuhkan engkau. Melainkan sudah mengerti firman kebenaran kata Allah. Supaya hati-hati. Makanya kita tetap berjaga-jaga dan waspada dengan Roh Kudus. Datang Roh Kudus di tubuh kita. Setiap orang memiliki Roh Kudus ini rendah hati. Gak mau sombong. Ini rendah hati. Apapun kesalahan manusia di hadapan mata dia gak mau menghakimi. Gak mau. Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kecil kita, Tuhan, ubahlah saudaraku ini supaya mengerti kebenaran-Mu jalan pertobatan. Itu dalam hati kita. Karena ada penuh Roh Kudus dalam jiwa tubuh kita. Orang memiliki Roh Kudus itu ramah, berbicara palet, gak banyak komen.
Maka dia nggak mau menghakimi. Coba ingat firman Tuhan. Biarlah orang benar itu mempertahankan imannya. Namun aku datang mencari orang jahat yang belum mengenal kebenaran kata Allah. Hati-hati. Karena kita semua tidak luput dari segala dosa. Tidak ada manusia sempurna. Sebab itu mari pada siang hari ini kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita. Tingkatkan jiwa dan tubuh kita di saat menyembah Tuhan. Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus. Yang memberikan kehidupan kekekalan di kelak penghakiman terakhir. Supaya kita menerima menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Jangan salah. Di saat kita menghadapi di kelak penghakiman terakhir, disitulah kita tahu nantinya. Apakah di dalam hidup kita di dunia ini sudah orang benar apa tidak. Karena kelak penghakiman terakhir itu ada. Orang mati dan orang hidup Tuhan angkat di sidang di kelak penghakiman terakhir. Jadi semakin dewasa kita memahami kalau mengerti Roh Kudus. Selalu memang kekhawatiran itu ada. Sebab itu Tuhan mengingatkan jangan khawatir. Karena pergumulan, pencobaan, pengujian ini pasti hadapi manusia. Setiap orang berencana memiliki Yesus, kebenaran Tuhan harus memakai pengujian, pencobaan, pergumulan. Kenapa? Supaya kita tetap berfokus, tolong aku Tuhan, Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Tetap berjuang itu. Mari kita belajar bersama pada sore berbahagia. Coba kita buka kita Injil kita. Kita suci. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal supaya kita paham saudara-saudariku. Oh salah, maaf izin. Filipi pasal 1. Filipi pasal yang 1 ayat 27 sesuai dengan seterusnya, sesuai dengan Roh Kudus nanti. Sesuai dengan durasi video ini. Mari saudara-saudariku ya. Mari dong, mari memahami datang kepada Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan, memberikan damai sejahtera, menerima damai sejahtera di bumi maupun di surga ya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Jauh sifat begitu. Tuhan paling marah. Jangan tiadakan Roh Kudus di saat datang menyembah Tuhan. Hati-hati. Barang siapa mentiadakan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan pengampunan bentuk apapun. Percayalah. Tidak ada pengampunan. Tapi kalau tak percaya penuh dengan menyembah Tuhan dalam keibadahan, maka Tuhan mengampuni, memberikan arahan baru, semakin mendewasakan kita mengerti menyembah Tuhan. Itu penting ada pemahaman, pendewasaan, pendalaman. Karena Roh Kudus sudah mengajari kita jiwa dan tubuh kita. Di saat mulai kuasa kegelapan menyerang kita, Roh Kudus mulai bekerja. Diingatkan kita supaya waspada. Itu penting pemahaman. Datang kepada Tuhan pemahaman, pendalaman, pencermatan, melakukan prakteknya dalam Tuhan. Itu. Jangan hanya seperti biasanya karena tengoknya di gereja gini, bokono, sunji, wah, aduh. Belum tentu. Hati-hati hikmat dunia berbicara. Di saat ibadah kita puji-puji begitu hebohnya. Tapi siap itu nanti udah nggak ada lagi. Jadi hati-hati. Mari kebersamaan menyembah Tuhan dengan Roh Kudus. Itu saudara. Ini saya buat karena pesan Tuhan kepada saya. Saya manusia penuh dosa kok. Dan tidak luput segala dosa. Mari belajar kita bersama melakukan saudara-saudaraku yang saya masih kasih padan bahkan hamba pelan daripada Allah dimanapun. Menjabarkan firman Tuhan. Itu penting. Filipi pasal 1 ayat 27. Di sana dikatakan. Supaya lebih jelas, Filipi pasal 1 ayat 27 berikutnya ialah nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat supaya tetap berjuang. Apa maksudnya? Apa definisinya? Definisinya apa? Ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadada dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak ada aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam suatu roh. Yang dikatakan satu roh itu apa? Roh Kudus. Dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman dan timbul dari berita Injil. 28 berkata, dengan tiada gentarnya sedikit pun oleh lawanmu. Artinya lawan kita itu kuasa kegelapan. Ya, kita ulangi saudara-saudaraku. 28, dengan tiadanya digentarkan sedikit pun lawanmu. Bagi mereka semua itu semua itu adalah tanda-tanda kebinasaan, tetapi bagimu kamu tanda-tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Coba kita pahami kedua kali ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Itu. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dari itulah datangnya dari Allah. Pengertian roh itu adalah roh Allah yang dikatakan Roh Kudus. Satu roh menyembah Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang dan aku melihat, dan apabila aku tidak datang akan mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bagaimana cara kita mempertahankan berjuang iman yang timbul dari datangnya berita Injil perkataan Allah yang hidup? Coba Anda baca di Yudas ayat 21, kok enggak salah ayat 22. Supaya kita dapat menyembah Tuhan, mempertahankan itu. Ya saudaraku, kita buka Yudas ya. Jadi tidak hanya kata-katanya, saudaraku. Coba kita lihat supaya kita jelas. Yudas pasal 1. Supaya lebih jelas kita. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Supaya kita ya jelas. Yudas 1 ayat 17 sampai 20-21. Yudas 1, katakanlah Yudas 1, kita tembak langsung kayak 20 dan 21-nya. Supaya kita paham bagaimana datang menyembah Tuhan yang sebenarnya dengan naungan Roh Kudus. Ini Tuhan ingatkan menjelang akhir zaman. Ini kan udah menjelang akhir zaman, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita datang menyembah Tuhan dengan Roh Kudus. Dikatakan ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini menyembah Tuhan. Berdoalah dengan Roh Kudus. Di saat ibadah itu, camkan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Rendah hatilah kepada Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Sehingga ibadah itu naungan Roh Kudus itu, Roh Kuduslah menghantar segala ibadah doa kita di hadapan daripada Allah. Roh Kuduslah mendewasakan, mengajari kita datang mengerti menyembah Tuhan semakin dewasa. Sehingga Tuhan Allah semakin meningkatkan kedewasaan kita mengerti menyembah Tuhan oleh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang maha tinggi Raja alam semesta oleh Yesus Kristus. Supaya kita paham semua. Maka dikatakan tadi di sini, saudara, kalau kita baca lebih jelas kita, saudara-saudara. Di sini nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang iman yang timbul dari berita Injil.
Firman Tuhan mengingatkan kita menjelang akhir zaman ini. Berdoalah dengan dalam Roh Kudus datang kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan iman melalui Injil perkataan Allah Yesus Kristus yang kita pelajari saat ini. Penting ada pendewasaan, pemahaman, pencermatan datang menyembah Tuhan. Supaya kita tidak kecewa di datang beribadah, datang kepada Tuhan. Lakukanlah di dalam praktiknya, jangan hanya kata-katanya. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita menjelang akhir zaman ini. Saudara-saudariku, barang siapa menonton video ini, mari kita belajar bersama. Apapun keadaan hidupmu, susah, senang, kaya, tenang, tetaplah berpedoman kepada Tuhan, menyembah Dia melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Supaya kita menjadi anak yang terang di hadapan daripada Allah. Setiap orang memiliki Roh Kudus, bentuk kehidupannya ini rendah hati. Enggak sombong orangnya ini, kalem, tenang, berbicara sekali-sekali, dan mengerti kita sifat karakter manusia pribadi. Kita mengerti karakter dia, apakah dia sifatnya begini, apakah kita tahu. Karena kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Tetapi Tuhan mengingatkan, seseorang kita mengetahui oleh melalui Roh Kudus karakter manusia, jangan kau hakimi. Melainkan doakanlah mereka supaya bertobat dan mengerti jalan kebenaran, kata Allah. Sebab Tuhan Allah datang mencari orang-orang yang jahat, supaya mengerti jalan kebenaran daripada Allah. Maka dikatakan dalam firman, hendaklah orang benar itu mempertahankan imannya. Jangan sampai jatuh, terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit terpilih, hati-hati. Penting itu dipahami. Dikatakan tadi Yudas pasal 1 katakan, akan tetapi kamu sudah, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Maka di saat